Ada telepon dari Suara Surabaya, Mas Iman melalui Mas Isa, ngajak dialog tentang bagaimana perkembangan pandemi COVID menurut masyarakat. Apakah mereka sudah terfasilitasi atau belum? Dan bagaimana cara pandangnya? Ayo kita ikuti saja dialog ini. Di awal tadi saya sudah nyentil-nyentil soal data. Kemarin kita juga sempat ngobrol dengan Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga sharing soal data, merespon laporan dari berbagai macam dan juga informasi yang masuk ke Suara Surabaya. Dan pagi ini tadi di awal saya mengatakan data itu merupakan sebuah informasi yang sangat-sangat krusial untuk mengambil kebijakan sekaligus mengambil langkah. Mas Isa mau nggak Mas Isa? Ya, sambil kita nanti pukul 7:30 gabung dengan Gubernur Jawa Timur ya, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Nah, bagaimana pandangan akademisi? Sebentar kita ngobrol ringan dulu. Yang dirasakan oleh publik gitu terhadap kinerja Pemprov dalam penanganan COVID Jawa Timur. Baik. Kita manfaatkan peluang bergabung dengan Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI, Sosiolog Politik Universitas Negeri Surabaya atau UNESA yang sudah sambung dengan kita. Assalamualaikum Pak Agus Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Isa. Alhamdulillah. Ini saya Iman tadi. Oh, Mas Iman, sorry. Nggih, Mas Iman. Baik. Enggak apa-apa. Ini Pak Agus mohon izin, begitu ada kabar-kabar soal pemerintah memperpanjang PPKM, saya ingin tahu dulu aja. Respon yang ada muncul di benak Pak Agus waktu itu apa ya Pak? Waktu perpanjangan yang pertama itu kan juga, maksudnya kalau PPKM level 4 itu kan kami juga kaget. Kagetnya itu kok bisa ya diperpanjang padahal kalau melihat yang terjadi taruhlah di Jawa Timur begitu, itu kan relatif masyarakat itu sudah welcome terhadap keberadaan atau pandemi ini. Sehingga ketika ada perpanjangan itu ada sebuah tanda tanya. Ini kelihatannya bukan berdasarkan data, tetapi karena berdasarkan sebuah program pemerintah. Karena apa itu yang terjadi di lapangan, masyarakat itu sebetulnya relatif sudah welcome terhadap apa yang menjadi kebijakan sebelumnya yang kalau dalam bahasanya pemerintah, ketika masyarakat itu menjalankan apa yang menjadikan kebijakan 3-20 Juli, maka akan turun. Tetapi yang terjadi adalah masih diperpanjang. Itu kan kemudian menjadi tanda tanya, ada apa sih kok begitu? Begitu Mas Iman. Pak Agus, kalau bicara soal data, kami juga dapat data menurut informasi dari kawan-kawan di pusat maupun di kawan-kawan di provinsi. Datanya itu justru menunjukkan angka yang masih belum kecapai. Ada target yang ingin dicapai tapi belum tercapai sehingga memutuskan akhirnya diperpanjang begitu. Ini juga diakui oleh Pak Joko Widodo waktu mengumumkan malam hari waktu itu kan, mengumumkan bahwa situasi data belum mengembirakan, kondisi dan seterusnya, akhirnya PPKM diperpanjang. Dan turunannya muncullah instruksi Menteri Dalam Negeri. Nah, dari kacamata akademisi, bagaimana sih penanganan COVID-19 so far sampai sejauh ini, Pak Agus? Seharusnya data tersebut berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Tidak cukup sebatas laporan dari struktur yang ada di pemerintahan. Sehingga hal itu menjadi kebijakan yang sangat baik. Tetapi ketika hanya mendengarkan struktur yang ada, kemungkinan data itu mungkin agak lambat, atau kemungkinan memang ada beberapa program yang ingin dilanjutkan, bukan berdasarkan data yang ada di lapangan. Meskipun sebetulnya berbagai masukan, protes itu luar biasa, tapi kelihatannya karena sudah menjadi program untuk diperpanjang, ia diperpanjang. Kalau kita melihat kemarin pada waktu terakhir 20 Juli taruhlah begitu, itu kan sebetulnya kalau saya melihatnya yang menjadi perhatian besar itu karena antisipasi melonjaknya perpindahan atau pergerakan orang-orang karena tema Idul Adha. Lah, hal ini selanjutnya sudah terselesaikan dengan Idul Adha karena tanggal 20 sudah selesai. Tetapi selanjutnya mungkin ada pikiran lagi pemerintah, nanti kalau ini dibiarkan,
maka akan terjadi pergerakan lagi, masih ada pergerakan karena pasca Idul Adha taruhlah sampai 3 hari tasrik, kemudian itu dijadikan panduan. Lah, inilah yang menjadi dasar, sebetulnya bukan data yang sebenarnya, tetapi karena antisipasi pergerakan tersebut. Kalau saya melihat di relatif ya di masyarakat real yang ada di lapangan, itu sebetulnya selama 3 sampai 20 Juli masyarakat itu sangat taat, bahkan ketika ada pelanggaran, mereka selanjutnya aparat kan kemudian memprosesnya. Begitu Mas Iman. Iya. Kawan, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Radio Suara Surabaya, kita sedang ngobrol dengan Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI, sosiolog dari Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Pak Agus juga memberikan perhatian soal program pemerintah yang ingin dilanjutkan. Kalau bisa dielaborasi program seperti apa yang ingin diteruskan nih Pak Agus? Sekali lagi, saya melihatnya program pemerintah yang lebih utama itu adalah bagaimana mobilisasi masyarakat itu kemudian tidak terjadi. Yang kedua adalah terkait dengan berbagai bantuan dari pemerintah, itu harapannya pada 3 sampai 20 Juli itu terselesaikan. Tapi nggak tahunya kemudian diperpanjang, tapi muncul taruhlah kemudian apa yang terjadi di Tuban, Bu Risma turun ke sana, itu kan kemudian terjadi pada ya PPKM yang di level 4 itu menunjukkan bahwa seandainya itu dilakukan setiap hari selama 3 sampai 20 Juli, itu kan sangat bagus. Maksudnya, terkait dengan bantuan pemerintah, itu akan langsung terdeteksi semuanya. Tapi mungkin karena belum selesai, maka masih dilanjutkan pasca 20 Juli. Begitu Mas Iman. Nah, katakanlah kalau seperti itu kondisinya, yang dirasakan publik sekarang ini terhadap kinerja pemerintah bagaimana kalau dari sudut pandang sosiolog, Pak Agus? Jadi sebetulnya masyarakat Indonesia itu sangat taat terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah, tetapi memang yang perlu menjadi solusi adalah yang lebih banyak lagi bagaimana solusinya. Semangat pemerintah membantu masyarakat dengan berbagai bantuan sosial, itu kan sebetulnya kalau dibandingkan dengan realitas masyarakat yang ada, itu masih jauh dari cukup. Iya, memang ada bantuan dari pemerintah, tetapi lebih banyak lagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, yang mereka selanjutnya harus bekerja seperti normal dan selanjutnya itu. Nah, hal inilah yang sebetulnya harus terfasilitasi. Tetapi sekali lagi kita juga harus menghormati berbagai kebijakan pemerintah tersebut. Begitu Mas Iman. Nah, kalau dengan situasi perkembangan seperti ini, katakanlah kalau kita dapatkan info juga bahwa pemerintah atau Satgas itu selalu rapat, melakukan kajian-kajian dan evaluasi dan analisa gitu ya. Progres ke depan seperti apa idealnya kalau menurut Pak Agus? Monggo. Idealnya adalah apa yang menjadi keputusan-keputusan rapat itu mendasarkan dari apa yang terjadi di lapangan. Jadi taruhlah ketika hari PPKM darurat menampilkan 20 menit waktu masyarakat di warung, itu adalah perlu ada sebuah penjelasan yang bisa diterima sehingga tidak ada sindiran-sindiran dari masyarakat terkait dengan yang negatif itu, seakan-akan 20 menit itu kurang. Padahal sebetulnya semangat pemerintah itu adalah bagaimana menghindari kerumunan, sehingga sebetulnya kalau hanya diberikan sanksi terhadap mereka yang misalkan melanggar, itu malah menjadi ancaman, maksudnya malah akan dilawan oleh masyarakat. Akan lebih baik para penegak hukum, penegak PPKM ini tidak mudah untuk memberikan semacam punishment terhadap yang lebih dari 20 menit. Selain itu juga informasi terkait dengan 30% terpenuhinya vaksin, itu saya pikir akan menjadi jawaban, dan lebih penting lagi adalah tidak cukup pada kebijakan, tapi bagaimana hal itu kemudian bisa terlaksana di berbagai lapangan, karena masih ada di beberapa tempat yang masih
kapan ya kami bisa divaksin, di mana tempatnya kami bisa memvaksinkan diri dan lain-lainnya. Itu masih ada berbagai pertanyaan seperti itu yang seharusnya ketika hadir 30% itu vaksin, maka selanjutnya bisa dijalankan secara aktual di lapangan. Begitu Mas Iman. Kalau sorotannya pada pemerintah, masukan untuk masyarakat seperti apa harus menyikapinya Pak Agus terakhir? Jadi sorotan terhadap pemerintah, masukannya adalah cobalah pemerintah apa yang menjadi suara dari masyarakat itu kemudian tidak dianggap sebelah mata. Berbagai hal yang muncul dari taruhlah sindiran-sindiran di media sosial itu sebagian besar berasal dari sebuah realitas yang masyarakat kita belum bisa memahami logika berpikir dari pemerintah. Sebetulnya kalau logika pemerintah dan masyarakat itu sinergi, kemungkinan tidak ada semacam hal yang berbeda terkait dengan rencana penanganan pandemi COVID ini. Begitu, Mas Iman. Matur nuwun Pak Agus untuk sambung dengan kami di pagi hari. Salam sehat Pak Agus. Untuk Salam sambung sehat, dengan terima kami. kasih sama-sama Mas Iman. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru ngobrol dengan Dr. Agus Mahfud Fauzi, seorang sosiolog politik dari Universitas Negeri Surabaya UNESA, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana perkembangan situasi sekarang. Dan